same. Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel I feel, you bleed I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. We breathe, I breathe. We love one, talking, we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family, family. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other. Oh, you and me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family. Just one big family. Rombongan tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLH Bupati Banjarnegara, yang kami hormati Kasdim 0704 Banjarnegara, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang hadir di tengah kita secara virtual, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara, hadirin dan para peserta pelatihan yang berbahagia. Teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat hadir
di tempat yang baik ini. Perkenankanlah upacara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator pola kerjasama Angkatan 6 era adaptasi kebiasaan baru antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dimulai. Laporan peserta. Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasabin amma ba'du. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kasih dan sayang-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka upacara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator pola kerjasama Angkatan ke-6 era adaptasi kebiasaan baru antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, diklat ini terlaksana dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat,
serta jadikanlah pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah waktu yang telah kami lalui menjadi amal soleh, penuh rahmat, serta bermanfaat dalam melaksanakan tugas-tugas kami berikutnya. Ya Allah yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran di dalam kolbu, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan jalan yang salah. Tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan kompetensi kami dalam rangka menjalankan tugas kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kita saksikan bersama launching video inovasi aksi perubahan kinerja organisasi Kabupaten Banjarnegara. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-6 era adaptasi kebiasaan baru, pola kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dari dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, kami persembahkan launching inovasi aksi perubahan kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021. Dr. Andes Enet Supriyatna, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, dengan inovasi program penanganan stunting sebagai upaya meningkatkan peran kampung KB dalam menurunkan prevalensi stunting di Banjarnegara. Sunaryanto ST, Kepala Bidang Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan inovasi optimalisasi peran desa dan kelurahan dalam pemeliharaan sanitasi dan air bersih di Kabupaten Banjarnegara. Insinyur Muhammad Rianto, Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dengan inovasi model budidaya perikanan berbasis kemitraan untuk meningkatkan pendapatan pelaku perikanan di Kabupaten Banjarnegara. Yusuf Handoko Esos, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan inovasi optimalisasi pengembangan destinasi pariwisata melalui Town Thomas on the Wheel di Kabupaten Banjarnegara. Sujadi SPD MM, Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dengan inovasi si pedas untuk mengoptimalkan kunjungan pengawas sekolah ke sekolah binaan di Kabupaten Banjarnegara. Cion Pramundita SP, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan inovasi pedoman upaya pemberdayaan masyarakat cegah pencemaran air sungai di Kabupaten Banjarnegara. Idrus Amanullah ST, Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan inovasi sinergitas penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana melalui Forum Pemulihan Pasca Bencana di Kabupaten Banjarnegara.
Suseno Aji Hartono ST, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan inovasi One Management Agriculture Irrigation atau OMR, Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara sebagai peningkatan kinerja pertanian beririgasi di Kabupaten Banjarnegara. R. Agung Nur Satria SH, Sekretaris Kecamatan Purworejo Klampok, dengan inovasi penerapan digitalisasi data dokumen berbasis web di kantor Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Pawit Setianto SPMT, Kepala Bidang Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dengan inovasi kolaborasi percepatan tata kelola pengamanan dan penatausahaan aset tanah dan bangunan melalui gugus tugas aset daerah Gustada di Kabupaten Banjarnegara. Dr. Eri Rosita, Sekretaris Dinas Kesehatan, dengan inovasi sinergitas layanan terpadu melalui sistem informasi kesehatan berbasis digital atau SIKBAL. Sri Handono Basuki SEMSI, Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dengan inovasi membangun kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui tapel kuda pada pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Erwin Indriatmoko SP, Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dengan inovasi implementasi inovasi pertanian modern untuk peningkatan pendapatan petani kentang di Kabupaten Banjarnegara. Resiati Widyastuti ST, Kepala Bidang Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan inovasi keandalan bangunan gedung melalui SIAPSBANK di Kabupaten Banjarnegara. Arif Subagio SSI MT, Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan inovasi Spatial Data Center sebagai pusat layanan dan konsultasi data dan informasi tata ruang di Kabupaten Banjarnegara. M. Arkom Al-Fahmi STMSI, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan inovasi Siperjaka Baik untuk optimalisasi penanganan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara. Endar Setioko Esos MSI, Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan inovasi Simudik Satu Data guna mewujudkan pendidikan berkualitas di Banjarnegara. Ferianto ST, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaris Daerah, dengan inovasi transparansi pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui digitalisasi kematangan UKPBJ di Kabupaten Banjarnegara. Dewi Musniati SSI APT, Kepala Bidang Anggaran RSUD Hajah Ana Lesmana, dengan inovasi sinergitas pengelolaan pendapatan guna meningkatkan efisiensi kerja bidang keuangan RSUD Hajah Ana Lesmana, Kabupaten Banjarnegara. Anton Risdianto SSTP MSI, Camat Kecamatan Bawang, dengan inovasi ekonomi kreatif berbasis kerakyatan Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dwi Cahyadi Eskom MSI, Sekretaris Inspektorat, dengan inovasi sinergi dan transformasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Andri Sulistyo SOR, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan inovasi ketaatan prosedur pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 sesuai prokes di Banjarnegara. Sri Sudaryati SSTP, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, dengan inovasi
Sinergitas Pengelolaan Informasi Potensi Desa di Kabupaten Banjarnegara atau SIDARA. Ishak Daniel Alois, SSTP MSI, Camat Kecamatan Sigalo, dengan inovasi optimalisasi pembinaan pemberdayaan masyarakat dengan Sipapi Wugerloji atau Sigalo Panjang, Apunjung Pasir Wukir Gemah Ripah Loh Jinawi melalui Agro Edu Wisata Kampung Buah di Kabupaten Banjarnegara. Aditya Agus Satria, Sarjana Ekonomi, Magister of Economic of Development, Kepala Bidang Anggaran, Bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan inovasi, beradaptasi dengan pandemi, membangun akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui Virtual Budget Office atau VBO di Kabupaten Banjarnegara. Fajar Anggun Sawitri, SSTP MSI, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dengan inovasi penanganan stunting melalui gerakan sewa kos atau sehatkan wanita dan anak dengan konvergensi stunting di Kabupaten Banjarnegara. Setiadi SSTP, Sekretaris Kecamatan Bawang, dengan inovasi digitalisasi Badek di Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Aji Piluroso SSTP, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan inovasi digitalisasi pelayanan metrologi legal melalui Duta Tertib Ukuran Takaran Timbangan di Kabupaten Banjarnegara. Eka Priyanto SEMSI, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, dengan inovasi digitalisasi transaksi belanja guna akselerasi pelayanan perbendaharaan yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Banjarnegara. Suroso SSTP MSI, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan inovasi Si Pinter Apik atau Sistem Informasi Perdagangan Terintegrasi Akurat, Praktis, Informatif, Kekinian, guna peningkatan kinerja Disperindakop UKM Kabupaten Banjarnegara. Inilah 30 inovator perubahan kinerja organisasi pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia
Berikut akan diikuti bersama laporan penyelenggaraan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati Bapak Yusuf Agung Prabowo SH MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLH Bupati Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Kasdim 0704 Kabupaten Banjarnegara, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, para Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, para tamu undangan, Kepala OPD di seluruh lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, bingsuh dari Kodim 0704 Kabupaten Banjarnegara, para peserta kepemimpinan administrator PKA Angkatan ke-6 tahun 2021. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Kabupaten Banjarnegara, Pola Kerjasama Angkatan ke-6, Era Adaptasi Kebiasaan Baru yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Perkenankanlah kami melaporkan penyelenggaraan pelatihan PKA sebagai berikut. 1. Romawi pendahuluan. A. Dasar hukum pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Junto Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. 4. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 garing K.1 garing HKM.02.3 garing 2020 tentang kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi coronavirus disease 2019 dalam penyelenggaraan pelatihan. 5. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 garing K.1 garing HKM.02.3 garing 2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease. 6. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 garing K.1 garing HKM.02.3 garing 2020 tentang panduan teknis penyusunan dan perencanaan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan skenario pembelajaran, serta kehadiran dan partisipasi dalam masa pandemi COVID-19. 7. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 garing K.1 garing HKM.02.3 garing 2021
tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021. 8. Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah nomor 892.1/291.586/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal persetujuan penyelenggaraan dan penjaminan mutu pelatihan kepemimpinan administrator Kabupaten Banjarnegara pola kerjasama angkatan ke-6 tahun 2021. B. Tema diklat. Tema pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-6 tahun 2001 adalah pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mewujudkan NG Government. 2. Romawi pelaksanaan. A. Pelaksanaan. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2021 adalah pemerintah Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. B. Tempat dan waktu. 1. Pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-6 tahun 2021 dilaksanakan di Komplek Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara pada saat pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau virtual. Dikecualikan bagi peserta yang sakit dapat mengikuti pembelajaran secara virtual atau daring di tempat domisilinya masing-masing. 2. Waktu. A. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ini berpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 2/KRINK.02.3/2021 dengan waktu pembelajaran sebagai berikut. Pembelajaran klasikal tatap muka selama 6 hari kerja atau 16 JP. Pembelajaran daring atau online selama 31 hari, sinkronus 194 JP, dan asinkronus 60 JP. Pembelajaran non-klasikal, implementasi aksi perubahan, selama 60 hari kalender atau 540 JP. B. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai tanggal 7 Juni sampai 17 September 2021, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan selama mengikuti pelatihan peserta tidak diasramakan. Romawi 3, hasil. A. Dari hasil studi lapangan STULA, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 6 tahun 2021 di lokus pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan secara virtual. Ada beberapa hal yang bisa dipelajari untuk diterapkan di Kabupaten Banjarnegara, di antaranya 1. Paparan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Banyaknya inovasi dan penghargaan atas prestasi yang diraih dalam bidang pariwisata dilihat dari aspek pengembangan industri pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, serta pengembangan kelembagaan pariwisata. 2. Paparan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Program inovasi layanan publik One Day Service dengan penerapan online single submission OSS yang telah dilaksanakan dengan baik oleh DPM PT. 3. Paparan Bapeda Kabupaten Gunung Kidul. Penerapan sistem informasi desa sarana mewujudkan masyarakat aktif dan sejahtera SIDA Samekta yang merupakan sistem informasi terintegrasi di 144 desa
untuk mendukung operasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dalam hal ini Bapeda. B. Perlu kami laporkan bahwa peserta pelatihan PKA Angkatan 6 tahun 2021 berjumlah 30 orang telah selesai menempuh dan melaksanakan rangkaian pembelajaran pelatihan dengan baik dan lancar. C. Kriteria penilaian terhadap para peserta PKA terdiri 5 unsur, yakni A. Evaluasi substansi, B. Evaluasi studi lapangan, C. Rancangan aksi perubahan, D. Implementasi aksi perubahan, dan E. Nilai sikap perilaku. D. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan tim evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten Banjarnegara, dari 30 peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-6 tahun 2021, dinyatakan 30 orang lulus semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kualifikasi sangat memuaskan 3 orang. Memuaskan 27 orang. Cukup memuaskan? Tidak ada. Sedangkan 10 peserta yang memperoleh predikat terbaik adalah sebagai berikut. Dari nomor urut 10. Nomor 10 atas nama Erwin Indriatmoko SP. Memuaskan. Ya. Nomor 9 Pawit Setianto SPMT. Memuaskan. Nomor 8 Anton Risdianto STP MSI. Memuaskan. Nomor 7 Andri Sulistyo SOR. Memuaskan. Nomor 6 Dwi Cahyadi Eskom MSI. Memuaskan. Nomor 5 Dewi Musniati SSI APT. Memuaskan. Nomor 4 Sri Sudaryati SSTP. Memuaskan. Adapun selebihnya, nomor 3 Aditya Agus Satria SEM Sekdef. Sangat memuaskan. Nomor 2, nah, semakin bergetar ini. Ishak Daniel Elios SSTP MSI. Sangat memuaskan. Dan yang terakhir, Suroso SSTP MSI. Sangat memuaskan. Demikian Bapak PLH yang dapat kami sampaikan beberapa hal, dan kami mengucapkan selamat dan sukses pada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-6 tahun 2021 Kabupaten Banjarnegara, dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semuanya, dan tidak lupa kepada Bapak Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, para WI yang telah setia memberikan pembelajaran kepada para peserta, kami mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak PLH Bupati Banjarnegara memberikan sambutan dan menutup secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator PKA di Kabupaten Banjarnegara, pola kerjasama Angkatan ke-6 era adaptasi kebiasaan baru.
yang diselenggarakan oleh Pemkab Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Demikian kurang lebihnya yang dapat kami laporkan dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut akan dilaksanakan penyerahan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan kepada 3 peserta terbaik. Untuk itu disilakan menempatkan diri. Peserta terbaik 3 dengan predikat sangat memuaskan, Saudara Aditya Agus Setio SEM Ekdev. Terbaik kedua dengan predikat sangat memuaskan, Saudara Ishak Daniel Alois SSTP MSI. Terbaik pertama dengan predikat sangat memuaskan kepada Saudara Suroso SSTP MSI. Dan selanjutnya berkenan untuk menyerahkan yang terhormat PLH Bupati Banjarnegara, Bapak Haji Samsudin SPD MPD. Diserahkan kepada terbaik ketiga. Terbaik pertama, penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat semula yang terhormat Bapak Haji Samsudin SPD MPD dan para penerima. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan dilaksanakan pernyataan penutupan pelatihan yang terhormat oleh PLH Bupati Banjarnegara, Bapak Haji Samsudin SPD MPD, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Pernyataan penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 September tahun 2021, pelatihan kepemimpinan administrator pola kerjasama angkatan ke-6 era adaptasi kebiasaan baru antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 secara resmi kami nyatakan ditutup. PLH Bupati Banjarnegara, Wakil Bupati Banjarnegara, Samsudin.
pelepasan tanda peserta. Semua peserta untuk melepas tanda peserta di tempat duduk masing-masing. Pembacaan janji alumni peserta pelatihan ditirukan oleh semua peserta. Mendengarkan himne Pamong Praja dan lagu Bagimu Negeri. Nusa dan bangsa
duduk kembali. Berikut akan kita ikuti bersama sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara virtual. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto, MSI. Disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLH Bupati Banjarnegara Bapak Haji Samsudin, SPD MPD. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Pak Dr. Andes Indarto, MSI. Sahabat saya, Kepala BKPSDMD Kabupaten Banjarnegara dan jajaran penyelenggara semuanya. Yang saya hormati pimpinan OPD, pejabat struktural dan fungsional di Banjarnegara semua yang saya hormati, Widya Suara, Pak Kunto, terima kasih, dan tamu undangan Bapak Ibu semuanya, para alumni pelatihan kepemimpinan inspirator Angkatan 6, kerjasama antara Kabupaten Banjarnegara dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati dan berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat dipertemukan secara klasikal dan saya mohon maaf saya virtual dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan sahabat kita, mungkin saudara-saudara kita ada yang sakit, yang hari ini mendapat cobaan sakit, kita doakan semoga segera diangkat sakitnya dan sehat kembali. Bapak Ibu, Pak PLH Bupati yang kami hormati, saya pertama-tama menyampaikan terima kasih dan selamat kepada teman-teman penyelenggara di Banjarnegara yang telah menyelesaikan tahapan akhir dari pelatihan kepemimpinan inspirator ini, dan selamat pula kepada para alumni pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6, dan kepada teman-teman para peserta yang mendapat prestasi penghargaan 10 besar, termasuk yang 3 besar, sangat memuaskan. Saya ucapkan selamat. Semoga prestasi ini menjadi bagian pendorong dan yang penting bisa diaplikasikan, terutama berkaitan dengan menjadi suri teladan bagi tim di unitnya dan di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dan kami berharap, kami mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para alumni tadi luar biasa. Saya menyaksikan ada 30 inovasi. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa masuk ke Sinovac di tingkat nasional, atau mungkin bahkan masuk di tingkat internasional, karena hanya 5 besar di nasional akan dipilih untuk masuk di UN, United Nations di internasional. Bapak dan Ibu sekalian, pelatihan kepemimpinan inspirator yang telah dilakukan, yang telah disampaikan oleh Pak Kepala BKPSDM Kabupaten Banjarnegara, berjalan dengan baik dan terutama berkaitan dengan aspek situasi kondisi di era pandemik ini, dan luar biasa bisa menyelesaikan tahapan-tahapan semuanya, termasuk tadi stula ke Kabupaten Gunung Kidul, di 3 lokus di Kabupaten Gunung Kidul yang bisa memberikan mungkin sebagian inovasi perbaikan layanan yang diadopsi dari Kabupaten Gunung Kidul dan menjadi bagian-bagian penting dari proses kinerja untuk perbaikan layanan kepada masyarakat. Saya berharap, kami berharap apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikerjakan selama pelatihan menjadi bekal perbaikan kinerja, terutama dengan inovasi-inovasi itu tidak berhenti, karena para alumni punya beban, 2 beban berikutnya setelah selesai pelatihan. Ketika pelatihan dilakukan, para alumni harus menyelesaikan tahap jangka pendek. Kemudian pada selesai, pada hari ini, punya beban berikutnya adalah berkaitan dengan menyelesaikan jangka menengah sampai 1 tahun, kemudian berikutnya jangka panjang. Semua terikat oleh kontrak
dengan tertulis yang diketahui oleh para mentor masing-masing, kemudian akan dihubungkan dengan SKP. Perlu kami sampaikan sesuai dengan PP 30 2019, SKP berlaku sejak tahun 2021, ini sudah berlaku sejak bulan Juli. Sehingga penilaiannya sudah berbeda, sudah berubah. Kalau nilai 91 sampai 100 baik sekali, sekarang hanya baik saja. Yang baik sekali berapa? 101 sampai 110. Apa yang bisa dilakukan dengan penilaian terbaik? Sangat baik. Salah satunya adalah inovasi, temuan-temuan dan lain-lain. Jadi kami mendorong supaya perbaikan layanan, terutama berkaitan inovasi, adalah menjadi sebuah simbol perbaikan layanan di masyarakat, terutama di Kabupaten Banjarnegara ini. Dinamika dan perkembangan kecepatan perubahan berkaitan dengan waktu, dengan transformasi digital, dengan pandemik yang tahun depan kita akan masuki endemik, artinya masing-masing pemerintah daerah harus berjuang untuk menyelesaikan tahapan akhir dari proses endemik tahun depan, berarti kemampuan pemerintah untuk menghandle, pemerintah daerah untuk menghandle capaian cakupan layanan berkaitan dengan vaksin dan lain-lain. Dan ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi semua teman-teman di pemerintah daerah. Artinya para alumni juga akan bekerja bahu-membahu menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Saya atas nama tim teman-teman dari BPSDM Jawa Tengah juga menyampaikan selamat dan terima kasih semuanya. Semoga pelatihan kepemimpinan ini bisa menjadi sebuah breakthrough. Breakthrough itu terobosan perbaikan berkaitan dengan aspek-aspek terutama satu, kembangkan potensi diri. Kinerja harus diukur dari proses yang dilakukan seperti pelatihan. Ketika para peserta, para alumni harus melakukan proses identifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian kenali, kemudian menjadi bagian dari proses solusi. Dengan tahapan-tahapan membentuk tim, ada tim internal, ada tim eksternal, ada stakeholder, kemudian mobilisasi proses sampai ke aspek akhir dan evaluasi. Itu bagian-bagian dari proses bagaimana kemudian para alumni memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tahapan-tahapan itu, dan semua sudah dibuktikan dengan tadi laporan Pak Kepala BKPSDM, jumlah semuanya kemudian lulus, 3 SM sangat memuaskan dan 27 memuaskan. Ini menjadi bagian penting dari proses itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan seorang pemimpin harus mengemban amanah. Amanah itu artinya harus memiliki kompetensi, harus melakukan proses-proses perbaikan layanan, terutama dengan melakukan proses untuk mengefisiensikan proses-proses pelayanan yang lebih efisien, tapi efektif. Kalau Pak Gubernur menyampaikan, yang penting pelayanan itu mudah, murah, cepat, dan terintegrasi. Kalau perlu tidak bayar. Nah ini yang penting yang menjadi tekanan proses-proses itu. Dan kabar baiknya, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta, para alumni, dan Bapak Ibu semuanya, bahwa ekspor Indonesia periode bulan ini tertinggi yang pernah dicapai pertama kali sejak tahun 2016. Jadi kalau sekarang sudah 2021 tertinggi, dan Jawa Tengah ekspor pertaniannya juga tertinggi. Pertumbuhan ekonominya luar biasa, paling tinggi. Ada beberapa dari inovasi yang berkaitan dengan masalah perdagangan, kemudian mungkin ada pertanian dan lain-lain. Ini menjadi sebuah hal baik untuk mempercepat proses pelayanan di Kabupaten Banjarnegara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama tim dari BPSDM di Provinsi Jawa Tengah menyampaikan selamat dan terima kasih. Semoga sukses dan salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut akan kita simak bersama sambutan PLH Bupati Banjarnegara. Yang terhormat Bapak Haji Samsudin SPD MPD, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dandim 0704 Banjarnegara yang diwakili oleh Bapak Kasdim. Yang terhormat Kepala BP SDMD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang terhormat para Widya Iswara BP SDMD Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara, tamu undangan, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara, para binsuh dari Kodim 0704 Banjarnegara, para peserta PKA Angkatan ke-6 tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti penutupan pelatihan kepemimpinan administrator PKA sekaligus launching inovasi tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala BP SDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah memenuhi undangan kami dan telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan PKA Angkatan ke-6 pada era adaptasi kebiasaan baru ini. Hadirin yang berbahagia, memenuhi tuntutan reformasi demi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, good governance, yaitu pemerintahan yang taat hukum, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mampu menjawab perubahan yang terjadi pada tatanan lokal, nasional, regional, maupun global. Diperlukan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang profesional. Salah satu upaya untuk mewujudkan aparatur yang profesional dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan kepemimpinan merupakan proses pembelajaran bagi PNS dalam melengkapi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural tertentu, serta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil. Selain itu juga, untuk menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Saudara-saudara sekalian peserta pelatihan yang terhormat, teks ini dipersiapkan oleh rekan kami dari Badan Kepegawaian Daerah. Namun demikian, mengikuti makna yang terkandung di dalamnya, tidak ada alasan dari setiap kita untuk abai atas pernyataan yang kami bacakan. Camkan itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Ekspresikan dalam tingkah laku kedinasan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hari esok Banjarnegara berubah. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia pada pemerintahan Kabupaten Banjarnegara,
mulai tanggal 7 Juni sampai dengan 16 September 2021, kurang lebih 91 hari, 31 hari on campus, dan 60 hari off campus, telah diselenggarakan pelatihan kepemimpinan administrator Kabupaten Banjarnegara pola kerjasama ke-6 era adaptasi kebiasaan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dengan tema pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mewujudkan agile government. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, isu tentang pelayanan publik selalu menarik untuk dikaji dan untuk dibahas. Karena pelayanan publik menjadi salah satu barometer keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan publik yang prima menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena kepercayaan ini akan melahirkan dukungan positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan terciptanya inovasi-inovasi baru dari hasil PKA ini, kami sangat berharap agar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi masing-masing guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dituntut semakin cepat dan tidak berbelit-belit. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini kami mengharapkan kepada seluruh peserta agar satu, dasar-dasar pengetahuan, baik hard skill maupun soft skill, tidak hanya menjadi teori pada saat pelatihan, melainkan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam kinerja yang prima, iklim kerja yang kondusif, serta motivasi yang tinggi dalam unit kerja masing-masing. Kami berjanji 9 bulan yang tersisa untuk mengawal kegiatan ini, sehingga jangan salahkan kami ketika hadir di tempat kerja adik-adik, kami bertanya tentang apa yang sudah ditulis dan apa yang diimplementasikan. Yang kedua, pengetahuan yang tidak diaplikasikan akan surut dan lambat laun menghilang. Sementara pengetahuan yang diterapkan akan bermakna positif, tidak hanya bagi diri pribadi, tetapi juga bagi organisasi. Yang ketiga, peserta pelatihan harus mampu menjadi sosok pionir, teladan, dan sosok pencerah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, jangan berhenti berinovasi dan jadilah motor penggerak bagi jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara yang semakin bermartabat dan sejahtera. Sore ini kami menyaksikan semangat adik-adik sekalian dan kami memandang sebagai momentum bangkit kembalinya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang berwibawa. Tambahan yang lain, tantangan bagi adik-adik sekalian, ada beberapa geliat kehidupan yang barangkali agak terlepas dari konsep awal. Keunggulan Banjarnegara dengan konsep Minapolitan itu, Raja Purbawa. Ada sosok yang tadi mengetengahkan karya perubahan,
Mudah-mudahan pada saatnya kawasan Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Wanadadi tidak tertutup kemungkinan kecamatan yang lain semakin kokoh menjadi keunggulan Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, kemarin sore kami ditelepon dari Italia, saudara kita Reza Azumardi Azra dari Kauman ada di Italia mengikuti Kementerian Koperasi dan UKM, membawa produk-produk unggulan Banjarnegara dan cukup laris di pasar Eropa sana. Maka mohon jangan dilupakan potensi-potensi lokal, Pegundungan, Babadan, Kalibening, dan daerah sekitarnya. Dan jangan dilupakan Kecamatan Pagedongan dengan Desa Pesanggalan yang kopinya juga cukup mencengangkan siapapun. Dia menyampaikan berita gembira itu dan kami terima dengan gembira pula. Maka yang sudah diinovasikan, sudah dilaksanakan, mulai dari agro edu wisata di Argasoka, khusus Mokaf, didukung oleh PT Astra beberapa hari yang lalu, mudah-mudahan bisa dikawal. Agro edu wisata di Kecamatan Sigaluh, mudah-mudahan bukan mimpi. Masuk wilayah Banjarnegara dari ujung timur, kita akan melihat buah yang bergelantungan di pinggir jalan dengan keunggulan buah durian. Untuk diketahui, satu batang durian dengan 20 cita rasa jenis durian yang berbeda-beda sudah bisa diciptakan di Sigaluh, Banjarnegara. Tadi pagi saya hadir di RSUD Kabupaten Banjarnegara untuk melihat kesiapan teman-teman mengikuti perubahan. Ternyata kami juga melihat sebuah geliat semangat untuk berubah. Di berbagai tempat yang lain berubah. Semua organisasi pemerintahan daerah berubah. Kita hanya butuh orang-orang yang visioner, orang-orang yang siap bertarung, dan mudah-mudahan Banjarnegara menjadi warisan yang berharga, menjadi anak cucu kita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat kepada peserta yang telah melaksanakan pelatihan administrator kepemimpinan ini dengan baik. Selamat bertugas di daerah kembali, di OPD masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian upacara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator pola kerjasama Angkatan 6 era adaptasi kebiasaan baru antara pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dari kami cukup sekian, selamat sore.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Agung, Dan matur nuwun nggih. Saya izin pamit. selanjutnya nggih. berkenan untuk diberikan ucapan selamat kepada para alumni pelatihan. Pemberian ucapan selamat diberikan oleh PLH Bupati Banjarnegara, diikuti oleh Kasdim 0704 Banjarnegara, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dan pada saat ini nanti akan dilaksanakan sesi foto bersama.